warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat bahwasanya di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh berjamaah, beliau menghadap kepada jamaah kemudian mengatakan ataupun bertanya, hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya? Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kemudian ada sahabat saya, ya Rasulullah. Kemudian dia menceritakan mimpinya. Kemudian Rasulullah SAW pun menyampaikan nasihat berkaitan dengan mimpi dia. Besoknya tanya lagi seperti itu, ada dan ada. Sehingga ketika kalau ada di antara para sahabat yang tidak menyebutkan dia bermimpi, ya terkadang kita mimpi tadi malam mimpi, tapi untuk diatur kembali, untuk dirangkai kembali sulitnya bukan main. Yaitu nggak jelas mimpinya apa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada yang menyatakan mimpinya dan ternyata Rasulullah SAW bermimpi tadi malam, kemudian beliau pun menyampaikan mimpi beliau. Dan kita tahu keyakinan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah wahyu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipermainkan oleh setan dalam mimpinya, tidak seperti kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, tidak pernah akan menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, kesukaannya, keinginannya. Beda dengan kita. Berarti yang kalau kita mimpi kita bisa itu berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bisa itu berupa gangguan setan, bisa berupa itu gara-gara keinginan kita ketika terjaga yang terbawa dalam mimpi kita. Nah, di sini insyaallah kita akan melihat ataupun membacakan atau mengetahui beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan mimpi. Karena pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat kepada sahabat itu menunjukkan salah satu metode berdialog dengan orang, untuk menasihati orang dengan bertanya, kamu tadi malam mimpi atau tidak? Nah, mari kita lihat beberapa hadis yang berkaitan dengan mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Setelah diturunkannya Rasulullah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, maka tidak ada lagi manusia yang lain, baik ketika Rasulullah SAW ada, karena ada nabi-nabi yang diutus bersama adanya nabi lain di saat yang bersamaan, seperti kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut, cuma beda tempat. Nah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi bagi seluruh alam, maka
tidak ada nabi bersama dengan Rasulullah SAW di tempat yang lain, dan juga tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Berarti tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan wahyu tersebut diangkatnya seseorang menjadi nabi. Maka kata Rasulullah SAW, lam yabqa minan nubuwati, untuk wahyu sebagai menjadi orang menjadi nabi itu tidak ada lagi setelah diutusnya Rasulullah SAW, illal mubasyirat. Kata beliau, kecuali yang masih tersisa adalah al-mubasyirat. Al-mubasyirat ini makna harfiahnya adalah sesuatu yang menggembirakan. Yang disampaikan kepada kita sesuatu yang menggembirakan. Wahyu, ilham dari wahyu ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, diangkatnya dia menjadi nabi, itu adalah sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada lagi orang yang dipilih dengan diturunkannya wahyu. Cuma masih tersisa apa? Adanya kabar gembira diberikan kepada orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, qalu wa mal mubasyirat? Ya Rasulullah, apa itu mubasyirat? Beliau menjawab, ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang bagus. Dalam riwayat ini dikatakan ar-ru'ya al-hasanah, yaitu mimpi yang indah. Dan ini menunjukkan bahwasanya mimpi yang bagus, mimpi yang indah. Apa maksud mimpi yang bagus dan mimpi yang indah ini? Ditafsirkan oleh ulama, yaitu mimpi yang nampak terjadi kenyataan. Dia mimpi dalam mimpinya, dia melihat sesuatu, dan kemudian di dalam kehidupan nyata terlihat kenyataan apa yang dilihat dalam mimpinya. Ini dinamakan dengan ar-ru'ya as-salihah, ar-ru'ya al-hasanah, ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang nyata. Tapi ingat, mimpi yang nyata yang kita katakan ini adalah yang benar-benar yang solehah, yang sesuai dengan ajaran agama, solehah. Karena apa? Karena terkadang dia mimpi ini sesuai dengan kenyataan, namun kenyataan yang ada ini adalah ternyata sebuah kemaksiatan. Apa contohnya? Pasang togel, beli lotre, beli angka-angka, taruhan pacuan kuda. Kemudian dimimpikan kita dalam mimpi yang menang nomor 36. Pasang, ternyata menang. Apa? Ini kira-kira mimpi dari Allah atau dari setan ini? Dia benar jadi kenyataan, tapi ini bukan mimpi yang solehah. Kenapa? Dia mimpi yang dipakai untuk sebuah perbuatan maksiat, dan ujung-ujungnya nanti setan akan membuat sedih orang ini dengan suatu saat akan kalah, suatu saat akan merugi sengsara, ataupun sengsara di akhirat gara-gara dia menganggap di dunia ini mimpi dia terus menjadi kenyataan, nomor-nomor lotrenya, nomor-nomor togelnya kemudian bisa kena dengan mimpinya dia. Ini akan membuat dia sedih di akhir hidupnya ataupun nanti di akhirat. Jadi yang disebutkan dalam hadis ini adalah ini ar-ru'ya as-salihah. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu model mimpi, yaitu busra minallah, ar-ru'ya as-salihah minallah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik itu
itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang berarti wahyu, Ustaz. Iya, bisa kita namakan wahyu berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, itu bukan untuk menjadikan Anda sebagai nabi. Karena kata-kata wa auha, mewahyukan, itu juga bisa disebutkan ilham Allah, petunjuk Allah. Bahkan Allah mewahyukan kepada lebah. Allah mewahyukan, dalam Al-Quran dikatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Apakah ibunya Nabi Musa nabi? Bukan. Tapi dinamakan dengan auha, mewahyukan, yang kalau dalam bahasa kita namakan dengan petunjuk ataupun ilham. Nah, ini Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat mimpi kita, dan ternyata hasilnya nyata di depan mata kita. Dan nyatanya mimpi itu, kejadian nyata dari mimpi yang kita lihat itu bisa berupa plek, sama seperti yang kita lihat, atau bisa dalam berupa perumpamaan, dan ini yang paling banyak. Contoh yang kita tahu semua, mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mimpi melihat bulan dan matahari dan 11 bintang sujud kepada beliau. Baik, kenyataannya apa? Apakah bulan dan bintang dan matahari, bulan dan bintang yang sujud? Bukan, ternyata bapak dan ibunya dan saudara-saudaranya. Jadi sujudnya mereka diumpamakan dalam mimpi dengan bulan dan matahari, bulan dan bintang. Mimpinya raja di zaman Nabi Yusuf, melihat sapi gemuk makan sapi kurus, melihat ada tanaman yang kering dan tanaman yang bagus, yang subur. Apa ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Jadi dilihat sapi dan tanaman, tapi beliau bisa mentakwil ini menunjukkan adanya musim kemarau, paceklik selama 7 tahun. Tapi yang dilihat sapi kurus yang gemuk. Baik, ini sudah dinamakan dengan perumpamaan. Ini yang banyak terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Beliau melihat mimpi yang terjadi kenyataan, bisa itu nyata apa yang beliau lihat. Ini biasanya adalah kejadian-kejadian di alam barzakh yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siksaannya orang-orang yang bermaksiat. Maka apa yang beliau lihat dalam mimpi itu nyata, seperti itulah mereka diazab. Seperti mimpinya beliau melihat orang yang berenang di sungai darah. Ditanya oleh para malaikat siapa mereka, ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat siapa mereka, dijawab itu orang pemakan riba. Rasulullah SAW melihat orang yang dirobek mulutnya sampai ke tengkuk. Ditanya oleh Rasulullah SAW siapa mereka, mereka adalah orang yang berbohong sampai ke ujung dunia. Ya, maksudnya sudah sulit kita perbaiki kan. Ana berbohong kepada antum, besok ana bilang salah yang kemarin tuh, enak. Tapi ini bohong sudah sampai ke ujung dunia. Gimana cara perbaikinya? Ya, Anda harus menyampaikan kesalahan Anda itu sampai ke ujung dunia. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman dulu mungkin harus silsilahnya panjang sekali, ribuan orang. Sekarang cukup duduk di kamar, tekan tombol, tulis ucapan, tekan tombol, langsung ke ujung dunia sampai. Kalau Anda punya teman di sana yang membaca bacaan Anda. Ya ikhwah sekalian, dalam hadis tentang kebohongan,
yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yakdzib wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada seorang yang, hadisnya seperti ini ya lafaznya ya, yang berbohong wa yataharral kadziba, dan berusaha untuk berbohong. Masya Allah, apa itu? Kok bisa? Beda orang ya, dia berbohong ketika memang kesempatan itu ada, yang menurut dia nggak pernah terbersit untuk berbohong. Ini beda, ada orang yang nggak pernah terbersit berencana untuk berbohong, tapi pas ada keadaan yang dia menilai, oh saya berbohong aja lah biar ada manfaatnya, maka ini dinamakan orang berbohong. Tapi kata Rasulullah, ada orang modelnya berusaha berbohong. Itu na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Dia memang sudah punya rencana, kesempatan tinggal dicari. Kalau tadi nggak punya rencana, pas ada kesempatan diambil, kemudian bilang, kamu ngambil ya? Enggak. Tapi pernahkah dia punya rencana di rumah? Enggak. Di saat itulah dia, ini saya ambil aja lah. Wah, saya gini aja lah, nanti kalau ditanya saya bohong aja lah. Wah, saya bikin gini lah, nanti kalau ditanya saya bohong saja. Kapan? Ketika ada kesempatan. Ini enggak, ada orang tanpa ada kesempatan malah dia mencari kesempatan untuk berbohong. Ternyata wallahul musta'an, perbuatan seperti itu nyata di zaman kita sekarang ini. Apa itu? Orang pingin posting apa besok direncana sekarang. Saya pingin posting apa ya biar viral ya. Apa? Kebohongan. Karena kalau saya sampaikan apa adanya, saya sampaikan kenyataan, maka itu udah biasa. Banyak orang yang posting, nggak viral saya. Biar viral apa? Maka saya akan melakukan besok kebohongan. Selesai saya posting, besoknya lagi saya mikir sekarang, ya taharra, berusaha apa ya? Oh ini. Allah Ta'ala alam apa tujuan mereka ya? Yang mana akan ada orang-orang yang tertipu. Siapa mereka? Ya orang yang paling gampang percaya kepada berita ya, walaupun tidak didasari dengan ilmiah. Mungkin antum pernah dapat ya, listrik tenaga kentang. Pernah dapat? Ini loh, listrik ini, lihat, bolam ini tinggal hubungkan dengan paku 2, ada kentang dicolok, wih nyala. Wah ini keajaiban ini, listrik tenaga kentang, dari kentang ternyata bisa listrik. Orang awam lihat di desa itu, Masya Allah, ternyata kentang itu bisa menghasilkan listrik. Itu bohong. Siapa yang bisa dibohongin? Ya orang-orang seperti itu, orang-orang yang benar-benar paham listrik tahu itu bohong itu. Kenapa? Itu jangankan antum colok, antum pegang itu nyala. Kenapa? Karena memang lampu emergensi. Lihat, pernah ini ketika musim Covid dulu, ya, Anda bilang ya, ketika musim Covid dulu, istri Ana itu ya seperti orang-orang lain lah, selalu menyampaikan berita update terbaru. Ada kematian sekian, tambah mati lagi sekian. Wah di negara itu, di sana mayat berserakan di jalan. Nah bilang, jangan percaya internet. Semua berita tentang Covid yang mati-mati ini matikan, jangan percaya sama sekali. Dari mana kamu tahu itu bos? Jangan propaganda. Jangan dengar semua. Ketika itu Nabi bilang, saya senang ketika Covid itu malah jalan-jalan ke pasar di desa-desa, senangnya bukan main. Melihat apa? Orang seperti biasa. Gak peduli orang desa itu kan, gak peduli waktu itu. Tapi begitu kita lihat berita, mengerikannya bukan main. Benar atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Tapi berita itu membuat kita ciut. Nah,
Ada pernah Anda dapatkan dikasih ketahui oleh istri, Anda bilang bohong itu. Apa? Atau pernah dapat orang dioperasi ususnya dioperasi, dibongkar, dikeluarkan panjang-panjang putih. Baik. Tulisan di bawahnya apa? Akibat banyak makan mie instan. Itu tulisannya. Yang dikeluarkan putih panjang-panjang. Anda bilang ini cacing. Orang cacingan, banyak cacing, akhirnya nggak bisa buang air besar, di ronsen ternyata apa, di USG ataupun di ronsen ternyata ada makhluk di dalam ususnya, dioperasi ternyata cacing sampai kiluan. Jadi nggak bisa lagi keluar lewat obat untuk lewat anus, tapi harus dibedah. Tapi tulisan di bawah apa? Akibat banyak makan mie instan. Akhirnya jadi nggak boleh makan mie instan. Ini lebih lihat, mie instan tidak bisa dicerna di dalam perut. Dalam hati anak, kok tega-teganya menyebarkan berita dan berusaha menyebar berita yang itu adalah bohong. Yang seperti ini akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berbohong. Dan Rasulullah SAW pernah melihat dalam mimpinya orang itu dirobek mulutnya, ditanya kepada malaikat, siapa itu? Orang yang berbohong sampai mencapai ufuk, ujung dunia, kalau kita bahasa kita kalau ufuk itu. Dan ini mimpi sesuai kenyataan. Karena seperti itulah diazabnya orang-orang bermaksiat tadi. Ada mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW, bentuknya perumpamaan. Apa? Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat orang-orang pakai baju. Ada yang bajunya cuma sampai ke dada, pakai baju tapi panjang ke bawahnya itu cuma sampai ke dada. Ada yang cuma sampai ke pusar. Ada yang cuma sampai menutup auratnya. Ada yang cuma sampai ke lutut. Ada yang setengah lutut. Dan kata Rasulullah, saya melihat Umar bajunya itu sampai terjulur ke tanah. Yang lain ada yang belum tertutup aurat. Kalau Umar malah bukan hanya tertutup aurat, sudah terjulur ke tanah. Perumpamaan ini ya. Karena Umar tidak berpakaian seperti itu, dan orang-orang lain tidak berpakaian seperti itu. Maka para sahabat bertanya, apa arti mimpi itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ad-din, agama. Berarti agamanya Umar itu lebih kuat, lebih menyeluruh daripada yang lain. Rasulullah SAW pernah bermimpi minum susu. Kemudian setelah minum susu, sisanya dikasih kepada Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa artinya ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-ilmu, ilmu. Jadi sisanya saya kasih kepada Umar bin Khattab. Ini dinamakan dengan mimpi perumpamaan. Rasulullah SAW pernah bermimpi sebelum perang Uhud. Beliau melihat ada sapi yang disembelih. Maka ditakbir oleh beliau, ini maksudnya adalah akan ada di antara sahabatku yang terbunuh ketika perang Uhud. Dan ternyata benar. Bahkan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, juga terbunuh, dan beliau merupakan sayyidus syuhada. Ini mimpi perumpamaan, dan biasanya kebanyakan dari kita peringatan-peringatan Allah, berita-berita gembira dari Allah modelnya seperti ini. Kebanyakan. Begitu lihat kenyataan, oh ini toh ternyata makna mimpi saya kemarin. Oh ini toh makna mimpi saya kemarin. Yang pernah dilihat oleh Ibnu Mas'ud,
Ketika beliau bermimpi berada di tengah-tengah api. Beliau berada di tengah-tengah api, di suatu tempat dikelilingi oleh api. Takutnya bukan main. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya. Ya Rasulullah, saya bermimpi tadi malam gini. Apa tafsirnya? Apa takbirnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak mentakbir secara khusus api ini apa dan api ini apa, tapi beliau memberikan sebuah nasihat. Nah, nanti akan kita lihat ternyata kalau Anda bermimpi, sampaikanlah mimpi Anda kepada nasihan aliman, orang alim yang bisa memberikan nasihat. Dan Abdullah bin Umar bertanya kepada Rasulullah dan benar-benar memberikan nasihat. Nasihatnya adalah ni'mar rajulu Abdullah idza aqamal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kalau dia sholat malam. Itu aja sudah. Mimpi masuk neraka, dikelilingi api. Yang ditafsir oleh Rasulullah, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau mau sholat malam. Sejak saat itu Abdullah bin Umar tidak pernah tinggal sholat malam. Jaga, sholat, ngantuk, tidur lagi, jaga lagi, sholat lagi, ngantuk, tidur lagi, dan begitu seterusnya. Apa yang dilihat? Perumpamaan, takbirnya, yang itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dalam lewat mimpi kita. Bisa jadi mungkin pada suatu saat antum bermimpi sedang berada di tengah-tengah orang dan telanjang, dan malunya bukan main. Misalnya saya lagi di depan teman, di tengah-tengah teman-teman semuanya lihat saya, dan saya dalam keadaan telanjang seperti ini, ataupun pakai baju tapi nggak sampai menutup aurat. Ketahuilah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya kalau kita lihat mimpinya Rasulullah SAW yang melihat orang berpakaian, ada yang setengah, ada yang penuh, kemudian beliau mengibaratkan itu adalah agama, berarti ingat, ada masalah dengan agama antum. Iman antum lagi turun. Iman antum tidak bisa menutupi seluruh tubuh antum. Malu kalau antum berada seperti ini di tengah-tengah manusia di hari akhirat nanti. Allah menegur antum lewat mimpi antum, bahwasanya antum malu berada di tengah-tengah orang gara-gara imannya ataupun agamanya kurang dan masih nampak auratnya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kalau ada peringatan seperti ini. Maka ini dinamakan mubasyirat, pemberi kabar gembira. Bukan orang lain yang negur, Allah Subhanahu wa taala yang negur lewat mimpi kita. Diperlihatkan kita jatuh dari ketinggian, diperlihatkan kita melihat api neraka, diperlihatkan kita ya macam-macam yang kemudian bisa kita takbir ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Baik, ini keyakinan di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keyakinan tentang mimpi, yaitu ada mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mimpi dari gangguan setan, ada yang mimpi dari angan-angan ketika sehari-hari yang terbawa dalam mimpi. Di antara contoh mimpi yang dari gangguan setan adalah disebutkan di antara para sahabat. Di antara sahabat ada yang menceritakan, ya Rasulullah, aku tadi malam bermimpi kepalaku putus lalu menggelinding, lalu aku kejar kepalaku, aku ambil lagi, aku pasang lagi. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai kalian dipermainkan oleh setan di dalam mimpinya.
Ini diantara mimpi yang gangguan setan. Nanti akan kita lihat apa sikap kita kalau mimpi ketemu mimpi model seperti ini. Baik, kita masih kembali ke dalam mimpi yang dinamakan dengan mimpi yang benar, yang menjadi kenyataan, atau mimpi yang bagus. Di antara mimpi yang bagus yang dimiliki yang didapat oleh seorang muslim adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka sungguh dia melihatku. Dan itu bukan setan yang menyerupakan dirinya denganku, karena setan tidak mampu menyerupakan dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini diantara mimpi yang bagus. Baik, yang jadi masalah adalah apakah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu benar? Kata para ulama, apabila yang dilihat benar-benar sifatnya seperti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bentuk mata beliau, bentuk rahang beliau, jenggot beliau, bidang dada beliau, rambut beliau, warna kulit beliau. Setelah dipelajari, ternyata bermimpi ketemu seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang seperti benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak akan bisa ditiru oleh setan. Tapi setan bisa saja dia meniru bentuk yang lain, kemudian dalam mimpi dia mengaku sebagai Rasulullah. Jangankan itu, setan berani mengaku sebagai Allah untuk menggoda orang lain. Tapi kalau untuk seperti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik Rasulullah, dia tidak akan bisa meniru. Seperti inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apakah berlaku hukum syar'i seperti orang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya? Jawabannya tidak. Maksudnya apa? Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hidup dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal di atas keimanan, maka dia dinamakan sahabat. Berarti kalau orang yang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dinamakan sahabat? Tidak. Di sini tidak berlaku hukum seperti orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, yaitu dinamakan dengan sahabat. Yang lain yang berhubungan dengan hukum syar'i, kalau seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan sebuah hukum, maka itu adalah hadis yang benar. Walaupun hukum tersebut merupakan hukum yang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran sebelumnya, atau merupakan hukum yang berkenaan dengan penjelas yang ada dalam Al-Quran yang disebut secara global, maka itu berlaku jadi hukum. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam mimpinya disampaikan sesuatu yang itu adalah hukum, dalam hukum secara fikih, hukum secara Islam, maka itu tidak berlaku untuk diterapkan ketika kita jaga. Kalau memang hukum itu secara fikih bertentangan. Maksudnya apa? Beda halnya kalau antum mimpi ketemu Rasulullah, kemudian menasihatin antum, jangan tinggalkan sholat malam. Itu benar. Kenapa? Hadisnya sholat malam itu sunnah. Jangan tinggalkan sholat duha. Itu benar, karena sholat duha dianjurkan dalam sunnah. Kalau ada ketemu Rasulullah SAW kemudian
kalau kamu mau masuk surga dengan gampang, maka tututlah ilmu. Benar, karena orang menuntut ilmu dalam hadis maka dimudahkan masuk surga. Ini dinamakan dengan anjuran, nasihat, bukan untuk menyebutkan sebuah hukum, tapi agar menjalankan hukum yang sudah ada di dalam fikih. Namun kalau ada mimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh sesuatu yang itu adalah hukum yang tidak ada dalam fikih, maka itu tidak menjadi hukum, tidak menjadi landasan hukum. Dan ini disebutkan oleh para ulama, inilah ijma' para ulama. Kita bacakan di sini. Al-ittifaq ala annahu la yughayyiru bisababi ma yarahu an-naimu ma taqarrara fi syara'. Sepakat para ulama bahwasanya apa yang dilihat oleh seorang yang bermimpi itu tidak boleh dijadikan sebagai pengganti hukum yang sudah ada di dalam syariat. Baik, kemudian beliau mencontohkan. Contohnya seperti ini. Malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban ketika tenggelamnya matahari, kita diperintahkan untuk melihat hilal, untuk mengetahui besok 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Kalau terlihat hilal, besok 1 Ramadan. Kalau tidak terlihat hilal, besok 30 Sya'ban. Kan seperti itu namanya ru'yatul hilal, untuk menentukan besok 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban dengan cara melihat hilal. Ternyata orang-orang datang ke pantai, ke ufuk, lihat tidak nampak hilal gara-gara mendung. Baik, hadis dalam hadis apa perintahnya? Bila tidak nampak hilal gara-gara mendung ataupun banyak berawan di ufuk, perintahnya adalah besok tanggal berapa? Tanggal 29 Sya'ban, yang mana besoknya 30 Sya'ban, bisa 30 Sya'ban, bisa 1 Ramadan. Kita semua keluar untuk melihat hilal di sebelah barat. Begitu tenggelam matahari harusnya kelihatan hilal, ataupun kalau ketahilan hilal berarti besok adalah 1 Ramadan. Ternyata di saat itu mendung, tertutup awan, sehingga hilal tidak kelihatan. Apa yang harus kita lakukan? Besok tanggal berapa berarti? 30 Sya'ban. Itu kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Apabila kalian mendung nggak bisa melihat hilal, maka genapkan jumlah bulan Sya'ban 30. Hadisnya gitu kan? Baik. Ternyata malam itu seorang ulama besar di negara itu bermimpi ketemu Rasulullah. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah, besok Ramadan itu hilal ada, cuma gara-gara mendung kalian nggak nampak. Maka saya sampaikan kepada kamu, umumkan kepada masyarakat, besok puasa, besok Ramadan, jaga nih. Kemudian disampaikan kepada waliul amri, sampaikan kepada pengadilan, kepada hakim, umumkan kepada orang-orang bahwasanya besok ternyata Ramadan. Kenapa? Dari mana tahunya? Tadi malam Rasulullah SAW mengingatkan saya. Benar atau tidak? Boleh atau tidak? Kata Imam Nawawi di sini, lam yasihhas shaumu bihadzal manam. Enggak sah puasa besok. Gara-gara penentuan besok Ramadan adalah dari mimpi. Walaupun dia bermimpi bertemu dengan Nabi, karena tidak boleh ada hukum baru setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hukumnya kita diperintahkan
genapkan bulan Sya'ban dan jadi 30. Kok tiba-tiba ada hukum baru? Hukumnya berlaku besok adalah puasa gara-gara ada mimpi. Nggak berlaku ini. Baik, contoh yang lain. Ada perdebatan, ada pertikaian perebutan tanah sengketa. Ada orang, dia dari dulu, apa istilahnya, tanah itu sudah digarap dari dulu oleh dia, semua orang tahu dia yang menggarap tanah itu. Kemudian datang orang lain mengaku ini tanah dia. Kemudian orang lain ini membawa bukti. Buktinya adalah kalau zaman dulu saksi, kalau sekarang bisa mungkin sertifikat tanah. Intinya dia membawa bukti. Atau tidak, bukan seperti itu. Kalau ada bukti sudah selesai. Yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW modelnya seperti ini. Ada sengketa tanah. Yang punya tanah ini dengan orang yang sedang ngurus tanah, dengan orang yang ingin merebut tanah ini. Nah, yang ingin merebut tanah ini, yang sedang digarap oleh orang itu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tanah itu milik saya. Saya mewarisi dari ibu bapak saya. Cuma belum saya garap. Tapi duluan digarap oleh dia." Maksudnya dia berebut, digarap oleh dia. Yang sekarang tanaman di sini tumbuh adalah hasil tanamannya dia. Tapi tanah itu Rasulullah, itu punya saya, bukan punya dia. Maka kata Rasulullah SAW, kamu punya bukti atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Kamu punya bukti atau tidak? Maksudnya kamu datangkan 2 orang saksi bahwa tanah itu punya kamu, warisan dari orang tua kamu. Kata dia, kalau itu saya nggak punya ya Rasulullah. Cuma itu benar-benar punya saya. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak punya bukti, tinggal kita minta dia untuk bersumpah. Siapa? Orang yang garap tanah itu. Dia cuma cukup bersumpah saja, nggak perlu berbukti dia. Bersumpahlah kamu bahwasanya tanah yang sedang kamu garap ini adalah tanah kamu. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau dia kita suruh bersumpah, dia orang fajir. Dia akan bersumpah dengan sesukanya dia. Dia orang nggak takut sama Allah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada jalan lain kecuali ini. Karena hadis mengatakan, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Orang yang nuntut itu tanah dia, itu harus bawakan bukti. Orang yang sedang garap tanah ini dan dia mengingkari, mengatakan itu bukan tanah dia, maka dia cukup bersumpah saja. Berarti hukumnya adalah tanah itu milik orang yang bersumpah itu, bukan milik orang yang tidak bisa mendatangkan bukti ini. Seperti itu hukumnya. Maka seandainya ada kasus persis seperti ini, kemudian yang harusnya dihukum seperti ini, tiba-tiba ketika di pending persidangan dan si Pak Hakim malamnya itu bermimpi. Datang Rasulullah SAW dalam mimpinya, "Wahai Hakim, tanah itu sebenarnya milik si fulan itu yang menuntut itu. Cuma dia nggak punya bukti saja. Maka besok serahkanlah tanah itu kepada dia." Kemudian terjaga
Kemudian besoknya diputuskan tanah itu milik kamu. Loh kenapa Pak Hakim, kan dia nggak punya bukti? Enggak, tadi malam Rasulullah SAW mengingatkan saya. Berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Karena hukum untuk dalam peradilan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bahwasanya yang menuduh, yang menuntut perlu dapat datang bukti, yang dituduh cukup bersumpah saja. Itu adalah proses peradilan di dunia. Adapun di akhirat berlakunya adalah hukum asli. Apa itu? Karena terkadang ada orang yang membawakan bukti yang dibuat-buatnya untuk merebut tanah seseorang. Itu kebun sawit, tapi yang punya tidak punya sertifikat, karena dia warisan dari nenek-nenek dia dulu, ya seperti orang desa biasa, nggak punya sertifikat. Datanglah orang yang berkuasa, bikin sertifikat, jadilah tanah itu milik dia. Di pengadilan dia yang menang, dan hakim sudah mengetok palu, itu menjadi milik dia. Pertanyaannya, halalkah tanah itu dimiliki oleh dia? Tidak. Disinilah dikatakan oleh para ulama, hukmul hakim la yuhallilu haraman wa la yuharrimu halalan. Keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi jangan berdalil bahwasanya ini sudah diketok palu oleh Pak Hakim, rumah sengketa ini jadi milik saya. Kenapa? Saya sudah ada bukti sah pengadilan. Tapi itu di dunia iya, tapi di akhirat kembalikan kepada asalnya, yaitu kalau kamu yakin ini bukan punya kamu, tapi kamu tetap menuntut dan kamu menang di pengadilan, jangan kamu ambil, karena kata Rasulullah itu seperti dikasih bara api neraka untuk kamu ambil. Di sini Bapak praktekkan seperti apa adanya dalam fikih, walaupun kamu bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, dalam fikih dikatakan dalam sebuah hadis, al waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu milik dari anak itu dinasabkan kepada suami dari istri yang melahirkan anak itu, suami dari wanita yang melahirkan anak itu. Adapun orang yang selingkuh, adapun orang yang adapun orang yang berzina dengan wanita itu, yang dinamakan dengan berzina, akhir hanya mendapatkan batu. Maksudnya tidak mendapatkan apa-apa. Baik, contoh prakteknya seperti ini yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, seorang berzina dengan seorang wanita, yang mana wanita itu punya suami, kan ya? Yang mana wanita itu punya suami. Yang di zaman Rasulullah kejadiannya bukan yang wanita punya suami, dengan seorang budak yang punya tuan. Yang mana seorang tuan yang punya budak wanita kemudian digauli, punya anak, itu anaknya dinasabkan kepada dia, kepada tuannya. Nah sekarang seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang punya suami. Baik, kemudian suaminya meninggal. Kalau kita katakan misalnya 4 bulan setelah suaminya meninggal, 4 bulan ataupun 6 bulan setelah suaminya meninggal, melahirkan, wanita tersebut melahirkan anak. Tapi suaminya kan sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Nah, anak ini dinasabkan kepada siapa? Kepada suami dari wanita tersebut. Walaupun nanti tiba-tiba si yang pernah berzina dengan wanita ini datang ke pengadilan, kemudian dia datang ke pengadilan dan
minta kepada Pak Hakim agar anak itu menjadi dinasabkan kepada dia. Kemudian dia bilang, kalau nggak percaya Pak Hakim, periksa DNA dia. Dia itu anak saya, anak biologisnya saya. Maka saya minta Pak Hakim agar anak itu dinasabkan kepada saya. Dan ini adalah hukum ini bertentangan dengan fikih. Anak itu dinasabkan kepada suaminya, wanita tersebut, walaupun sudah meninggal, tapi nasabnya kepada itu. Sedangkan yang berzina, walaupun setelah diperiksa DNA itu benar anak biologisnya dia, tapi tidak berlaku hukumnya ini. Maka kalaupun nanti si qadhi bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada orang menasihatin, enggak, itu benar anaknya dia, benar itu anaknya orang itu, kalau nggak percaya periksa DNA. Kemudian si hakim sadar, kemudian memutuskan, oh itu anaknya dia, enggak boleh. Jadi ini keputusan kita, keyakinan kita, hukum tidak boleh diputuskan dengan mimpi. Baik, Ana membawakan contoh-contoh yang tadi karena inilah kemungkinan yang kayak tadi tentang hilal. Kan nggak kelihatan gara-gara mendung. Datang Nabi menceritakan, oh, itu nggak mendung, itu kalau nggak mendung ada hilal. Jadi ini yang memungkinkan untuk dihukumi seperti ini dan seperti itu. Ini saja tidak boleh kita ambil patokan dari mimpi, apalagi kalau dari mimpi dari mimpi datang orang bertemu dengan Rasulullah, kemudian menyampaikan bahwasanya ada sholat yang keenam. Misalkan seperti ini. Kemudian wajibnya amalan seperti ini, wajibnya model salawat seperti ini, ada amalan yang lebih afdol daripada baca Al-Quran. Apalagi yang ini lebih kita tidak percaya, karena benar-benar amalan baru. Kalau tadi cuma dalam mempraktekkan ada hilal atau tidak ya, besok 30 ataupun 30 Sya'ban atau 1 Syawal ya, 1 Ramadan ya, itu masih memungkinkan. Mungkin 30 Sya'ban, mungkin 1 Ramadan, tapi nggak boleh kita patokan pada mimpi. Apalagi dalam mimpi datang syariat baru. Barang siapa yang membaca zikir ini yang saya ajarkan dalam mimpi ini selama sebanyak 700 kali, maka dia seperti membaca Al-Quran 700 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang sholat seperti ini, maka lebih afdol daripada dia sholat malam semalam suntuk. Sholatnya apa? Sholat yang diada-adakan gak ada dalilnya. Maka apalagi yang ini lebih tidak boleh kita jadikan patokan di dalam syariat. Itu keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita katakan mimpi itu bisa jadi benar, bisa jadi itu petunjuk dari Allah, peringatan bagi Allah bagi kita, memberikan kabar gembira bagi kita. Apalagi dengan melihat Rasulullah SAW itu benar, akan tetapi tidak boleh dijadikan patokan dalam berhukum. Hukum sudah selesai, yang dibahas oleh para ulama secara fikih sudah selesai. Tidak boleh kita mengambil hukum dari sumber yang lain, yaitu dari mimpi. Baik, fadhal adzan ya.
Baik. Kemudian di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melihat mimpi ini ya, mimpi yang bagus ini, mimpi yang memberikan kabar gembira ini, Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya al-hasanah minallah. Mimpi yang bagus itu, yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Kalau kalian melihat dalam mimpi kalian sesuatu yang kalian sukai, bagus, sesuatu yang mengembirakan, maka jangan kalian ceritakan kecuali kepada orang yang kalian cintai juga. Maksudnya orang yang kalian percaya, yang amanah, yang kalian cintai, jangan ceritakan ke sembarang orang. Dalam riwayat lain dikatakan, idza ra'a ahadukum ru'ya fala yuhaddits biha illa nasihan aw aliman. Jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa kecuali orang yang bisa memberikan nasihat dan orang yang alim. Kenapa? Karena hati-hati dengan orang yang antum ceritakan kemudian dia menafsirkan mimpi antum, padahal bukan orang yang alim, bukan orang yang nasihat, orang sembarangan, dan dia sembarangan menafsirkan itu pada antum, malah membuat sakit hati antum, bisa membuat antum sedih dan lain sebagainya, gara-gara dia bukan orang yang memberikan nasihat, namun orang yang hasad kepada antum. Wah, oh itu berarti antum akan gagal, antum akan ini, akan ini. Dan hati-hati dengan takbir mimpi, bisa menjadi kenyataan. Maka jangan ceritakan mimpi antum kecuali kepada orang yang antum percayai, orang itu soleh, orang itu baik, orang itu bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang punya mimpi yang bagus. Baik, adapun yang hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan mimpi ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada yang bertanya? Ada seorang yang bermimpi bertemu seseorang berbaju putih, dan orang tersebut menyuruh untuk memberi nama saudaranya yang belum lahir, yang mungkin ibunya sedang dalam keadaan hamil, dengan nama ini misalnya, dan setelah lahir benar-benar dikasih dengan nama itu beneran. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh. Kenapa? Ya karena tidak ada larangan dalam memberi nama. Anak tahu namanya apa ya? Kalau namanya bagus nggak apa-apa. Berikan nama dia Abdullah, berikan dia nama Ibrahim, berikan nama dia ini nggak apa-apa. Tapi kalau namanya nama mirip orang kafir, nama yang dilarang dalam Islam, maka itu tidak boleh. Tapi kalau namanya wajar-wajar saja boleh. Kenapa boleh? Sebagaimana anak kalau mau mengambil nama seseorang, anak tanya sama orang lain. Nah, ini ada orang yang memberitahukan anda dalam mimpi. Tapi apakah itu ada sebuah keutamaan ya Ustadz? Tidak. Biasa saja itu. Sebagaimana kalau antum tanya sama Ustadz ataupun tanya sama orang alim tentang nama yang baik untuk saudara ataupun anak antum. Ustadz, apa maksudnya dari mimpi ini? Di dalam mimpi ana mengerjakan sholat. Ini kembalikan ke yang tadi ya. Ana sengaja membaca hadis tadi gara-gara ada pertanyaan seperti ini. Yaitu apa? Antum nggak pantas tanya ini ke ana, karena ini bukan termasuk orang yang nasihan aliman. Gak perlu. Kalaupun antum tanya ini ke ana, ataupun siapapun yang bermimpi nanya ke ana akan menjawab dengan jawaban yang umum. Apa itu? Seperti kebanyakan jawabannya Muhammad bin Sirin, yang beliau terkenal dengan seorang tabi'in yang ahli dalam mentakwil mimpi, mentakbir mimpi. Dan ternyata mentakbir mimpi itu tidak hanya dilihat dari apa yang dilihat, tapi juga harus lihat siapa yang bermimpi. Bahkan disebutkan dalam riwayat
Beliau ketika ada orang bertanya, saya tadi malam mimpi azan. Kata beliau, kamu akan haji, tahun ini kamu akan haji. Dan ternyata haji. Ada orang yang lain dibilang, tadi malam saya mimpi azan. Oh, kamu akan dipotong tanganmu karena mencuri. Kok bisa? Ini jangan, bukan orang sembarangan ya, makanya jangan tanya sama orang sembarangan. Jangan seperti orang-orang togel itu kan, pokoknya kalau lihat biawak pasti itu angkanya kan. Kalau lihat monyet pasti itu angkanya kan. Kalau lihat ular, mimpi lihat ular pasti itu angkanya kan. Ini enggak, mimpi enggak seperti itu. Bisa jadi antum lihat ini takwilnya ke sana, dan saat ini takwilnya ke sana. Jadi bukan satu takwil, bukan. Jadi dan disebutkan dalam beliau dalam menghadapi orang yang bertanya-tanya tentang mimpi, beliau seringnya menjawab apa? Ittaqillaha fi yaqadatik la yadurruka ma ra'aitahu fi manamik. Bertakwalah kepada Allah ketika kamu terjaga, maka tidak akan membahayakan kamu apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Jadi yang seperti ini ya jawabannya adalah yang mimpi salat, ya bertakwalah kepada Allah, ya baca-bacalah taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, cukup seperti itu. Cukup nasihat itu bagi antum. Kalau usah ditakwil, oh berarti antum nanti akan gini, akan ini. Ini bukan orang sembarangan yang antum tanyakan untuk sampai ditakwil seperti itu. Ya, jangan sampaikan kepada kepada semua orang. Ini yang menyampaikan ini kan gara-gara dia tidak menyebutkan siapa orangnya, jawab secara umum juga. Ustaz, bagaimana cara membuang keris kiriman orang tidak dikenal? Ini kirimnya pakai JNE atau JNT atau, dan ketika Anda membuangnya, keris itu balik lagi. Pakai remote control ya. Gimana cara buang ini? Baik, antum ketika buang itu sudah membaca-baca enggak? Ya, kalau ada antum temukan buhul sihir, itu jangan segera dibuang, tapi antum simpul sihir itu diputuskan dengan membaca muawwidzatain. Antum tiup. Jadi antum buhul sihir itu sengaja dibuhul, diikat. Itu setiap satu ikatan terlepas sihir. Nah, terkadang orang nemu langsung dibuang, jangan, bongkar dulu, putuskan semuanya. Ada juga yang kalau memang ada tulisannya direndam sehingga tulisan itu kemudian hilang dulu, baru antum musnahkan. Tapi kalau antum buang sendiri, itu masih ada sihirnya. Maka yang seperti ini antum bongkar dulu, antum bakar biar meleleh, antum apa ada tulisannya antum hancurkan semuanya. Kalau memang itu sihir ya, kalau memang itu sihir, wallahu ta'ala, mungkin ada orang iseng yang ngirim keris ke antum, itu kan lain lagi ya. Jika ada orang yang membicarakan tentang agama, kemudian kita bilang ke dia sok alim, apakah perkataan itu merupakan kalimat kekufuran? Wallahu ta'ala alam, apakah itu kekufuran atau tidak, Anda tidak berani mengatakan. Namun perkataan itu perbuatan yang berdosa. Karena antum menuduh seseorang yang sedang menjalankan agama dengan mengatakan sok, sombong. Tapi apakah sampai ke derajat kekufuran? Anda nggak berani mengatakan itu. Tapi ini dosa perkataan antum, ini bahaya sekali perkataan antum. Orang sombong itu kalau dia menampakkan kekayaannya, menunjukkan kesombongan dengan kelakuannya, dengan kekayaan dan kekuasaannya. Ini orang lagi ibadah, orang lagi menasehati yang itu perintah Allah dan Rasulnya dalam amar ma'ruf nahi munkar, kok antum bilang sombong, sok? Berarti ini apa? Berarti antum seperti menggelari orang yang melaksanakan agama dengan sok. Itu bahaya sekali itu. Tapi kalau sampai ke derajat kufuran Anda nggak berani, itu harus ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati menjaga. Apakah kalau berangkat ke masjid boleh dengan berlari, dan kalau berjalan cepat bagaimana? Apakah sama hukumnya? Ya mungkin yang bertanya ini pernah membaca hadis, idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah.
wa alaikum bis sakinati wal waqar. Apabila kamu sudah mendengar qomat, bukan adzan lagi ya, qomat, yang mana-mana sudah ditegakkan salat, maka berjalanlah menuju masjid dan kamu dalam keadaan tenang. Maksudnya apa? Jangan tergesa-gesa, apalagi berlari. Kalau ditanya apakah hukumnya sama, kalau memang hasil yang dimunculkan sama, ya hukumnya sama. Apa hasilnya? Yaitu kamu masuk ke dalam shaf salat dalam keadaan tidak tenang. Ini hadis ini menunjukkan, dikatakan oleh para ulama, menunjukkan bahwasanya zat salat lebih harus diutamakan daripada keutamaan yang lain. Apa maksudnya? Keutamaan zat salat adalah khusyuk dalam salat. Itu keutamaan zatnya salat. Keutamaan yang lain dalam salat adalah shaf pertama, datang awal, itu keutamaan yang lain. Mendapatkan takbiratul ihram, itu keutamaan yang lain, keutamaan tambahan. Tapi keutamaan yang utama dalam salat adalah khusyuk dalam salat. Berarti janganlah kita mengejar keutamaan yang lain, tapi keutamaan inti salat kita tinggalkan. Apa itu? Jangan sampai kemudian kita mengejar shaf pertama, akhirnya shaf pertama gini-gini, gara-gara nggak ada yang berebutan, nggak ada yang mau ngalah, khusyuknya jadi nggak ada. Yang ada adalah permusuhan sesama sini. Kita ngejar mendapatkan takbiratul ihram, memang ada keutamaannya, tapi kita ngejar dengan cara berlari, masuk nggak ada khusyuknya. Ini disebutkan oleh para ulama tentang mengutamakan yang lebih afdol daripada afdol yang lain. Ya, ini perhatikan di dalam salat yang seperti ini. Ini hanyalah bisa dipahami oleh orang-orang yang lebih faqih, lebih paham dalam agama. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.